Hai Sobat Bisnis, berikut ini saya akan memberikan penjelasan mengenai back office yang sudah dilakukan improvement ya. Oke, kita akan login terlebih dahulu di satu akun dummy. Baik, kita lihat di sini untuk improvementnya ada restrukturisasi ya, untuk pengembangan. Jadi ada strukturisasinya, dirapikan kembali. Untuk di report akan muncul semua report sales summary, periodic salesnya ya. Jadi akan semuanya ada di sini, baik dari item dan kategori. Ada item sales, item variant sales, item variant sales and COGS, dan kategori sales ada di sini. Kemudian untuk di customer listnya, untuk laporan teksnya juga ada di sini, tag and service. Kemudian untuk tipe salesnya juga, kemudian ada laporan diskonnya, dan ada laporan transaksinya. Di sini ada transaction history untuk riwayat transaksi tersimpan, transaksi yang di void ataupun dibatalkan, dan item yang dibatalkan ya. Kemudian juga ada laporan untuk laporan shiftnya. Jadi ada beberapa improvement yang sudah dilakukan. Seperti ini ada revamp ataupun pembaruan dari user interface. Kemudian juga ada untuk dari promotion ataupun diskon manual, diskon bundling, untuk diskon otomatis ya. Ada bundling, ada item, dan ada bill. Nanti kita akan bedah sama-sama. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat data produk baru. Kita bisa pilih item, kemudian pilih item list. Nah, di item list ini kita bisa mencari barang dari sini, dan untuk memasukkan barang pertama kali bisa dengan melakukan impor ataupun dengan melakukan secara satu persatu. Untuk cara melakukan satu persatu, dan tentunya kita pertama bisa membuat kategori barang terlebih dahulu dari sini. Dengan mengklik kategori, masukkan kategori barangnya, misalkan makanan. Oke, setelah itu kita save. Ya, setelah itu kita buat lagi kategori baru, minuman. Setelah itu kita save. Ya, kita sudah memiliki dua kategori. Kita buat satu kategori baru lagi, snack. Ya, misalkan seperti itu. Ya, setelah itu simpan. Kita sudah punya tiga kategori. Setelah itu kita close, dan kita akan mulai membuat data barangnya. Kita pilih add item. Masukkan nama itemnya, misalkan untuk makanan nasi putih. Kategorinya di sini diklik dan pilih, atau bisa tekan saja tombol tab ya dari laptop kita. Nah, di sini juga akan ada topping nantinya, ada option tambahan ataupun modifier. Ini salah satu fitur terbaru juga dari Rekalaba. Nanti kita akan lihat bagaimana untuk sub-sub dari kategorinya. Kemudian untuk memasukkan foto ataupun gambar bisa langsung dari sini. Dan apabila tidak memiliki varian produk, ini bisa tetap dalam posisi default. Untuk SKU code bisa diabaikan. Untuk harga, ini adalah untuk harga jual. Kita bisa masukkan untuk nasi putih misalkan Rp5.000. Minimum price dikosongkan saja. Kemudian jika memiliki stok dan agar pergerakan stok ini bisa berjalan, ini disarankan ya, bisa diisi angka 0 saja agar pergerakan stok apabila nanti ingin menggunakan stok, stoknya akan bisa berjalan. Kemudian untuk COGS ataupun HPP bisa diisi atau dikosongkan. Jika tidak memiliki untuk COGS, dikosongkan saja atau diabaikan saja. Nah, di sini juga ada untuk for sales online ya. Nanti Rekalaba akan ada pengembangan baru, yaitu online order ya. Jadi dari QR, nanti untuk merchant-merchant pengguna Rekalaba bisa menggunakan online ordernya ya. Kemudian juga ada untuk for sales. Ini artinya apabila kita pilih no, maka secara otomatis data produk ini tidak akan muncul ataupun tidak akan publish di aplikasi sebagai front office-nya, sebagai media kerja untuk transaksinya. Ya, ini saya pilih yes agar data barang ini muncul di aplikasi. Setelah itu apa yang dilakukan? Kita bisa pilih save. Nah, untuk satu caranya seperti itu. Nah, bagaimana untuk cara membuat berikutnya dengan varian barang, kemudian dengan opsi tambahan? Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita masih di bagian item list. Di item list kini ada option group. Kita pilih option group. Ya, di sini ada untuk option group add dan option group list. Ya, di sini ada toppingnya. Ya, sebentar sini saya hapus dulu. Kita mulai dari awal. Ya, option group add kita klik di sini dan masukkan option group name-nya. Misalkan saya kasih nama extra ataupun simpelnya seperti yang sudah familiar, itu adalah topping. Ya, ini adalah semacam modifier. Kemudian di sini bisa kita option group type only one selectable. Ya, kita pilih saja multiple. Jadi untuk barang topping tersebut nanti bisa kita pilih ke barang-barang apa saja yang ingin dijadikan toppingnya. Setelah itu kita masukkan di sini ke bawah. Kita lihat kita ingin membuat misalkan saya buat namanya keju. Ya, harga jualnya untuk toppingnya berapa? Misalkan 3.000.
Nah, ada COGS-nya juga bisa dimasukkan. Apabila tidak ada, bisa langsung kita kosongkan saja. Ya, setelah itu ingin langsung dipilih lagi, ada berikutnya add option detail. Kita masukkan lagi di sini coklat. Ya, misalkan seperti itu. Ya, harganya berapa untuk coklat 2000. Ya. Kemudian ada lagi yang lainnya, mungkin kita tambahkan lagi, misalkan di sini kacang atau yang lainnya ya. 1.500 harganya untuk topping tersebut. Setelah semua sudah dimasukkan, kita bisa turun ke bawah dan pilih save. Oke, kita sudah lihat di sini ada satu grup toppingnya. Kita punya grup topping di sini kacang, coklat, dan keju. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan kembali? Kita masih di bagian item list. Di sini untuk nasi putih ataupun kita buat baru lagi ya. Kita membuat baru lagi, kita klik di add item, kita buat baru namanya misalkan untuk minuman. Untuk minuman katakanlah saya buat namanya susu soda. Kategorinya di sini minuman. Oke, di sini kita bisa centang terlebih dahulu untuk toppingnya agar bisa masuk nanti ke dalam susu soda. Dan apabila memiliki varian, kita bisa masukkan di sini variannya susu soda kecil. Oke, kemudian harga jualnya 10.000. Ya, stoknya saya nolkan agar bisa terjalan untuk pergerakan stoknya. Setelah itu ingin menambah varian, kita klik add varian. Saya masukkan lagi susu soda besar. Ya, harganya 15.000. Stoknya dinolkan agar pergerakan stok nanti berjalan ya. Setelah semua sudah, saya punya 2 varian, saya save. Oke, kita akan lihat bagaimana untuk tampilan pada aplikasinya ya. Ini gambar produk belum saya masukkan. Langsung saja akan menggunakan ke aplikasi, kita langsung buka aplikasinya dan di sini saya akan login ke aplikasinya dengan akun yang sama tentunya. Oke, kita lihat di sini. Langsung saja pilih start dan masukkan PIN awalnya 04 kali. Kita lihat di sini kita sudah punya 2 kategori ataupun pengelompokan produk. Ya, untuk barangnya seperti ini, ya, sheet-nya belum dibuka, susu sodanya. Oke, kita lihat terlebih dahulu saya akan melakukan pembukaan shift. Ya, saya buka shift, tidak ada kas awal, langsung saja buka shift. Dan kita lihat bagaimana untuk order transaksinya. Ya, untuk stok alert habis, di sini jika tidak menggunakan stok, kita bisa masuk ke pengaturan terlebih dahulu dan pilih pengaturan tambahan. Ya, di sini kita nonaktifkan. Jika tidak menggunakan pembulatan harga, kita aktifkan. Oke, ini saya aktifkan. Setelah itu kita langsung order terlebih dahulu. Kita lihat di bagian order susu soda besar 1. Ya, ini ada toppingnya untuk customize. Kita klik di sini. Topping apa yang akan kita gunakan? Coklat. Oke, kita akan gunakan coklat, tambahkan. Nah, di sini kenapa ada susu soda tambah besar? Di sini kenapa jadi 32.000 dan di sini? Ya, kita bisa hilangkan yang ini, kita kurangi saja. Langsung di sini dan kita pilih bayar. Ya, nanti akan langsung terdata seperti ini dan kita pilih langsung bayar. Ya, cetak stroke. Oke. Kemudian kita ulangi kembali, susu soda kecil customize untuk toppingnya misalkan apa, keju dan kacang, kita tambahkan, ada 2 topping digunakan, kita klik di sini ada kacang plus keju ya, jadi toppingnya jadi 14,5 ya, langsung saja bayar dan pilih pembayarannya dengan apa, 20.000 dan pilih bayar dan cetak stroke. Kita lihat secara otomatis data transaksi tersinkron dan di bagian riwayat transaksi juga akan langsung ada. Oke. Di back office bagaimana? Secara otomatis dalam posisi online tersinkron include ya, karena tidak menggunakan pajak tambahan, di sini akan langsung ada ya. Dan ingin melakukan tutup shift, di sini belum ada pergerakan untuk total income dan outcome. Saya akan melakukan tutup shift terlebih dahulu. Dan di bagian laporan harian juga akan langsung ada di sini. Penjualannya 31.500 ya untuk penjualan tunai, tutup shift dan akan saya masukkan sebesar 31.500 sesuai dengan nominal yang diterima untuk uang tunainya. Ya, tidak ada selisih, semua pembayaran sudah sesuai penjualan tunainya. Dan kita lihat di back office-nya kembali. Ya, di bagian dashboard, di bagian include, karena tidak ada pajak, ya pergerakannya akan langsung ada. Tidak ada untuk kas keluar dan income-nya. Ya, sekilas demikian informasinya. Nanti untuk beberapa video terbaru tentang mengenai promosi otomatis akan saya buatkan kembali. Terima kasih dan sampai berjumpa.